Well, ladies and gentlemen, good evening, everybody. I hope you are now in healthy condition. So, guys, without any further, so this is the last meeting on pragmatics. So, intinya di sini kalian nanti akan belajar yang bukan belajar sih, mempersiapkan diri. You have to prepare yourself to enjoy the super sweet honey cake, ya, yang dengan judul Revealing New Researcher Deep Insight into Your Heart. Apalagi lah itu ya, serekonnya ada aja itu ya. Ya, revealing itu memunculkan ya peneliti baru. Wah, dari judulnya saja sudah kelihatan gitu ya. Wah, ini pasti berurusan dengan yang ilmiah-ilmiah gitu ya. Alright, deep insight into your heart itu silahkan dirasakan sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Nah, anak sastra itu biasanya yang tahu ya. Kalian juga sastra juga. Kalau belum tahu, sudah saya kasih tahu. Ya, deep insight into your heart. In pragmatics opportunity. Ya, ini khususnya nanti itu researchnya itu berada di di bidang pragmatik. Ya, so ini sudah saya diskusikan dengan co-lecturer. Ya, kenapa ini saya harus berikan karena Anda sudah di semester 4 and then sudah saatnya Anda itu untuk bisa baca-baca, cari-cari jurnal untuk mempersiapkan juga on how bagaimana nanti saya itu bisa selesai at least ya, jangan at least ya, kalau selesai 3,5 tahun ya, or 7 semester ya. Untuk mempersiapkan itu ya harus cari jurnal, baca jurnal, habis itu cari topiknya ya. Nah, ini sudah saatnya saya harus memulai itu berdasarkan diri Anda. Oke, khusus di pragmatik ini nanti kalian itu ada beberapa yang harus kalian lakukan, maka silakan disimak dengan baik-baik karena ini membutuhkan pemahaman yang lumayan ya. Oke, langsung saja apa yang harus Anda lakukan uh, untuk memenuhi topik hari ini, yaitu revealing new researcher. Alright, but first of all, you have to know first about what it tells about, ya, what it tells about. Ya, apa itu si revealing new researcher? Nah, this is a super sweet honey cake, and the semester final test on pragmatics. Ini hanya sebutan saja untuk ujian akhir semester di mata kuliah pragmatics ya. So, apa yang harus dilakukan di sini paling tidak yang singkat ceritanya bagaimana itu, sir? So, the participants will have long time to read. Kalian punya waktu yang cukup panjang nanti untuk membaca and analyze some scientific sources, especially journal articles. Ya, membaca dan menganalisis beberapa jurnal artikel. Ya, beberapa itu pasti lebih dari satu. Ya, kan? And then in the end, they will make their own plan on pragmatic research. Dan pada akhirnya nanti kalian itu membuat yang namanya plan, rencana penelitian, Anda di bidang pragmatics. Nah, nanti menurut saya kalian bisa melanjutkan penelitian ini, melanjutkan rencana penelitian Anda ini. Kalau misalkan kalian ingin melanjutkan, itu nanti bisa kalian jadikan topik untuk menyelesaikan skripsi, ya, untuk menyelesaikan skripsi, ya. Dan perlu diketahui bersama bahwa nanti kalau kalian itu menyelesaikan skripsi, ya nanti di sana itu sudah menunggu 4 pendekar ya yang sudah menanti Anda di sana, yang sudah punya lisensi tentunya ya. Yang pertama itu Bu Indah ya, Mrs. Indah, and then the second one is Mr. Muhid, and then the third one is Mr. Didit, and the last one is someone in front of you. Ya, someone
in front of you in your camera. Oke, nah di situ nanti kalian sudah ditunggu untuk 4 orang itu ya, untuk membimbing Anda untuk menyelesaikan the final project. Oke ya, baik, next. Nah, apa yang harus kalian teliti, apa yang harus kalian baca sangat teliti, itu ada di beberapa bagian ini instruksinya. Jadi instruksi kerjanya itu seperti apa? Ini dia, ya. Jadi yang pertama adalah choose 3 units or chapters among all units about pragmatics that you have learned so far. Oke, silakan nanti kalian itu memilih 3 chapter, 3 judul chapter atau unit di pragmatics yang sudah diajarkan kepada Anda. Misalkan itu kalian milih dialepsis, speech act, and presupposition. Misalkan itu tiga itu ya. Ya. Kalau tidak tiga itu boleh nggak? Boleh, silahkan. Misalkan ada apa kemarin entailment, boleh, silahkan. Ya, tapi 3 saja Anda pilih ya, 3 saja. Kemudian dari 3 itu, find out one journal articles for each unit that you have chosen. Dari 3 ini silahkan kalian cari di internet, di Google, ya, artikel jurnal ilmiahnya. Bebas, dari mana saja boleh, yang penting itu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu saya tidak mengatakan harus levelnya internasional, tapi kalau misalkan kalian menemukan yang jurnal internasional, boleh silahkan. Ya itu syukur-syukur begitu. Tapi kalau misalkan jurnal nasional, oh ya boleh. Ya. Harus bahasa Inggris nggak Pak? I think untuk apa namanya itu preliminary, ya untuk preliminary study, saya pikir boleh berbahasa Inggris, itu lebih bagus berbahasa Inggris, atau boleh berbahasa Indonesia juga bolehlah, ya. Karena untuk preliminary buat Anda, preliminary research buat Anda, sebagai gambaran penelitian di bidang pragmatik itu seperti apa, ya boleh silakan. Jadi masing-masing chapter yang sudah Anda pilih tadi itu judulnya masing-masing 1 jurnal ilmiah. Berarti nanti kalian juga menyiapkan 3 jurnal ilmiah artikelnya, ya, dengan topik yang sudah Anda pilih tadi. Kemudian setelah itu dari 3 jurnal ilmiah tersebut, dari topik yang sudah Anda pilih, kemudian analyze the following points. Analisislah dari beberapa poin berikut. Yang pertama, identity, itu identitasnya, bisa author name-nya, bisa journal name, dan publication year. Itu at least, ya. Biasanya untuk nama jurnalnya apa, nama apa itu namanya, researcher-nya siapa, pengarangnya siapa, maksud saya juga begitu boleh. Kemudian journal name, nama jurnalnya apa, ya, terus diterbitkan tahun berapa. Dan untuk tahun terbit ini I ask you, ya, please no more than 10 years. Tidak lebih dari 10 tahun. Jadi maksimal tahun 2011. Ya. Kalau 2010 cari yang lain, minimal tahun 2011. Ya. Karena nanti di skripsi Anda itu kalau skripsian nanti kalian itu 15 untuk referensinya, ya minimal untuk kali ini ya tahun ini, tapi kalau nanti tidak tahu kalau tahunnya kalian nanti next year atau next 2 years, itu untuk tahun ini itu 15 jurnal nasional, 15 jurnal minimal nasional, dan 5 buku. Ya, minimal 20 berarti ya, totally 20 untuk referensinya. Oke, kemudian kembali setelah identitas, di situ ada purposes of the research, tujuan ya atau tujuan dari research-nya itu apa, atau boleh dibilang adalah research problem. Research problem itu di jurnal tersebut itu meneliti tentang apa. Ya. Kemudian yang C, summary of the findings, yaitu boleh dikatakan ringkasan hasil penemuannya atau hasil penelitiannya. Ya, jadi kalau purpose itu purpose-nya ada
tiga, katakannya dia meneliti tiga perkara, berarti nanti summary findings-nya juga tiga perkara, ya. Oke, kemudian conclusion-nya apa? Conclusion itu biasanya simpulan, ya. Conclusion itu simpulannya apa? Jadi biasanya juga researcher di jurnal tersebut itu biasanya ada ditulis the conclusion is atau apa gitu ya, temukan itu. Kalau syukur-syukur Anda beruntung, biasanya peneliti itu juga menulisnya di dalam penelitiannya itu menggunakan kalimat the conclusion is. Nah, kalau Anda ketemu dengan kalimat itu berarti ya itulah konklusinya. Tapi kalau tidak ada the conclusion is, mungkin dia menggunakan kata yang lain, ya, dan biasanya juga di akhir, ya, di akhir paper biasanya begitu, guys. Nah, kembali. Jadi yang pertama ulang, silakan pilih 3 topik, kemudian cari 3 jurnal, cari 1 jurnal untuk masing-masing topik, berarti Anda punya 3 jurnal, right? Dan dari 3 jurnal tersebut silakan Anda analisa, Anda analisis 4 poin penting, yaitu identitas, tujuan atau apa itu namanya, research problem, kemudian findings, ya, findings itu sudah dikatakan apa tadi, hasil dari penelitiannya apa, kemudian simpulan, ya. Nah, setelah ini Anda lewati, baru ini dia yang menjadi titik balik yang luar biasa di semester ini, yaitu your big idea, your own big idea. So, ketika Anda sudah analisis, nah sekarang Anda tentukan, ya, Anda mau menganalisis apa. Ya, Anda mau menganalisis apa dari 3 topik yang sudah Anda pilih tadi dengan apa namanya itu, dengan ide brilian Anda. Ini tapi bersifatnya masih imajinatif, ya. Maksudnya masih planning ke depan. Saya ingin, nah ini, ya. Ya, terus apa yang harus saya persiapkan untuk your big idea ini? Nah, aspek yang Anda bisa tulis, ya, itu sederhana saja. Ya, tidak harus seperti Anda buat penelitian seperti saya dulu, tidak. Ya, tidak. Itu terlalu nanti apa, takes time, ya, takes time banget. Yang saya minta adalah the topic of your research, atau you may say the title, ya, judulnya saja. Anda ingin meneliti apa? Judulnya. Ya, habis itu Anda tentukan the research problem. Anda ingin meneliti apa? Ya, Anda ingin meneliti apa? Yang diteliti apa? Ya, kalau ini judul, kalau yang ini terus ini isinya. Anda ingin meneliti apa? Apa yang ingin Anda teliti? Kemudian tujuannya apa? Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan ini itu tergantung sama research problem, guys. Nah, kalau saya yakin nanti ketika Anda memang betul-betul membaca dari at least 3 jurnal tadi, kalian akan mengerti bedanya research problem dengan the purpose. Research problem ini adalah apa namanya, hal apa yang ingin Anda teliti. Kalau the purpose ini adalah tujuannya untuk apa. Anda tujuannya untuk apa. Nah, ini purpose ini akan selalu berhubungan dengan research problem. Misal, ya, misal, kalau jumlahnya research problem ada 3, berarti the purpose-nya, tujuannya juga ada 3. Oke. Misalkan topiknya, ya, topiknya kalau boleh saya punya, ini tiba-tiba muncul begitu, ya. Pak Jokowi itu kan sering berpidato. Kemarin ketika berkomentar mengenai apa itu namanya, beberapa waktu yang lalu, ketika ada berita-berita gitu, ya kan, Pak Jokowi biasanya pidato atau memberikan keterangan pers, ya kan, keterangan pers. Nah, ketika Pak Jokowi pidato, katakanlah dengan vaksin kemarin, ya, terkait dengan vaksin. Vaksin ini itu halal, vaksin ini itu baik, ya, tidak memberikan efek yang
Apa itu mengerikan. Nah, Anda teliti itu datanya. Nah, tapi yang Anda ingin teliti apa? Saya ingin meneliti tentang speech act-nya. Tadi kan Anda tadi memilih topik Texas, speech act, sama presupposition, ya kan? Nah, tapi Anda ketika setelah curang, oh saya kepinginnya speech act saja. Oke, speech act. Nah, speech act yang Anda ingin teliti. Ya, oke, anunya apa? Apa namanya itu? Analisis atau speech act analysis on Mr. Jokowi's speech on COVID-19. Ya, misalkan itu judulnya, The Speech Act Analysis. Nah, terus riset problemnya apa? Satu, ya, bagaimana apa saja yang digunakan, apa saja tipe speech act yang digunakan pada jumpa pers Pak Jokowi. Satu ya, kan ada lokusionary, lokusi ya, dan berlokusi ya. Apakah semuanya itu ada? Itu satu ya. Yang kedua, how ya. How did he deliver? Bagaimana cara dia itu menyampaikan? How how did Mr. Jokowi deliver his speech? Tanda tanya. Ya, itu kan masalahnya kan di situ dua itu. Nah, kalau the purpose-nya, tujuannya adalah, nah, yang pertama tadi apa? The types ya. Ya, tadi menerangkan berarti explaining the types of speech act that used by Mr. Jokowi. Oke, yaitu menjelaskan tipe speech act yang digunakan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang kedua tadi, how did he deliver his speech? Jadi the purpose-nya adalah explaining the way Mr. Jokowi deliver his speech. Nah, itu dia. Jadi research problem dengan the purpose itu itu saling berkaitan. Itu saja, guys. Jadi itu cukup ini sederhana sekali, tapi memang harus belajar. Ya, memang inilah yang nanti Anda gunakan, yang bisa Anda gunakan nanti untuk sebagai bekal menyelesaikan di skripsi kalau seandainya kalian itu memang menginginkan topik di linguistik. Ya, kalau kalian ingin di sastra, saya pikir juga sama. Ya, namanya metode penelitian itu pasti ada topik, ada research problem, dan the purpose. Ya, baik nanti kalian itu menggunakan ingin sastra saja, skripsinya sama, linguistik apalagi yang sudah saya terangkan ini. Ya, oke, saya kira itu untuk boomnya, ya, boomnya di tugas pragmatik ini. Jadi adalah membuat topik penelitiannya, judul begitu, kemudian apa yang ingin Anda teliti, kemudian tujuannya apa, penelitian Anda itu tujuannya apa. Ya, gitu guys. Singkat ceritanya begitu. Well, lalu ada pertanyaan, kapan itu sir untuk bisa di submit? Ya, oke. Submission when on Wednesday July 14, masih lumayan 10 harian ya, 2021. And then itu upload your work, use the worksheet. Nanti worksheet-nya juga saya akan kirim ke Google Classroom sebentar lagi setelah kelas ini selesai. Kemudian ketika Anda submit, nah ya, submit tugas Anda, your works, including the journal article. Ya, 3 tadi kan, ya, kerjaan Anda yang tadi itu, kemudian ditambah 3 jurnal artikel yang sudah Anda baca. Dan selesai. And after that, you can sing all the way you go loudly and having loud of love. Seperti gambar ini ya.
sumringah sekali begitu ya kelihatannya. Alright guys, this is revealing new researcher deep insight into your heart in pragmatics. Alright guys, any questions so far?